Kisah berfokus pada seorang wanita bernama Georgia, biar gampang kita sebut aja Bambang. Atun. Atun adalah wanita sederhana, ceria, dan juga pekerja keras. Dia bekerja sebagai marketing peralatan dapur di salah satu pusat perbelanjaan di kotanya. Pada hari itu saat di rumah, Atun memasak sambil menonton acara televisi yang menyiarkan Chef Didier, seorang chef terkenal yang sejak dulu diidolakan oleh Atun. Sebenarnya Atun memasak tidak untuk dimakannya sendiri, melainkan cuma buat difoto. Nah, fotonya itu dimasukin ke dalam buku harapannya. Biasanya masakannya diberikan pada bocil tetangganya yang bernama Darius. Saat Atun menempelkan foto masakannya, ternyata dilihat sama Darius. Darius yang penasaran melihat buku itu. Ternyata isinya adalah berbagai macam harapan yang diinginkan oleh Atun. Harapan itu kayak nginep di hotel mewah, pengen punya restoran sendiri, pengen ngerasain masakan Chef Didier, serta menikah dengan Sean, rekan kerjanya yang sangat disukai Atun. Besoknya saat Atun dan temannya masuk kerja, Atun sangat senang karena Sean menyapanya. Temannya menyarankan supaya Atun berani mendekati Sean secara langsung dan berani mengungkapkan perasaannya ke Sean supaya Atun tidak menyesal di kemudian hari. Setelah mendengar saran dari temannya, Atun memberanikan diri mencoba mengajak Sean mengobrol serta membeli panggangan barbeque pada Sean yang sebenarnya padahal mah Atun udah punya di rumah. Ya, namanya juga usaha. Esokan harinya Atun melakukan demo masak di tempat kerjanya. Niatnya mah buat menarik pelanggan. Tiba-tiba manajernya yang ngeselin datang buat menghentikan kegiatan itu. Katanya kegiatan itu kagak berguna, malahan bisa membuat bangkrut perusahaan. Tak lama kemudian Sean datang menemui Atun. Dia berkata jika dirinya datang ke sini karena mencium aroma masakan dari Atun yang begitu menggoda. Setelah mencoba masakannya, Sean langsung memuji kelezatan rasanya yang membuat Atun salah tingkah. Dan Sean membawa Atun ke klinik. Mendengar kalau kepalanya habis kejedot, si dokter melakukan ronsen. Setelah selesai ronsen, dokter mengatakan kalau ada tumor di otaknya. Dokter mendiagnosa kalau umurnya tinggal 3 minggu lagi. Udah kayak Tuhan nih orang. Mengetahui itu membuat Atun sangat terpukul. Sambil memandangi buku harapannya yang sebagian besar belum terwujud, Atun sangat sedih dengan nasibnya. Soalnya selama hidup Atun selalu bekerja keras tanpa henti, nggak pernah ngelawan pada manajernya yang sebenarnya pengen ditampol, serta rajin menabung selama puluhan tahun cuma buat masa tuanya. Setelah merenung soal nasibnya, akhirnya Atun memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan mewujudkan harapannya, supaya nggak ada lagi penyesalan dalam hidupnya. Besoknya Atun langsung menemui manajernya di kantor untuk membicarakan sesuatu. Bukannya ngedengerin, si manajer yang ngeselin itu malah sibuk teleponan, yang ngebuat Atun sangat kesal sampai ngelakuin ini. Setelah puas meluapkan emosinya, lalu Atun berkata kalau dirinya mau resign. Mendengar itu membuat manajer menjadi kaget karena faktanya omset penjualan Atun adalah yang terbesar di antara karyawan lainnya. Awalnya si manajer menawarkan kenaikan gaji supaya Atun gak jadi resign. Akan tetapi walau apapun tawarannya, Atun tetap menolak dan tetap memutuskan untuk resign sekarang juga. Makanya jadi atasan jangan belagu. Saat Atun mau pergi ke bank, Sean ternyata mengejarnya untuk mengajak Atun menonton pertandingan basket yang bakal diadakan 2 minggu lagi. Walaupun Atun senang dengan ajakan Sean, Atun terpaksa menolaknya karena Atun tidak ingin mengecewakan Sean. Karena Atun gak tahu 2 minggu lagi dia masih hidup atau tidak. Sesampainya di bank, Atun mengambil semua uang tabungannya yang dipersiapkan untuk hari tuanya. Di situ pihak bank sempat menanyakan untuk apakah uang itu. Atun cuma mengatakan, mau gua apain kek? Duit-duit gua. Mau tahu urusan orang aja lu. Ternyata uang itu bakal dihabiskan untuk mewujudkan semua harapannya dan bersenang-senang di negara Ceko. Saat Atun berada di pesawat, dia komplain dengan kelas ekonomi, soalnya sempit. Di situ kru pesawat meremehkannya dan mengatakan kalau mau lega mah kelas bisnis bro. Gak tahu nih bocah duit gue banyak. Saat itu juga Atun memesan kelas bisnis. Soy bener. Setelah sampai di bandara negara Ceko, Atun yang gak mau kelamaan nunggu taksi
memutuskan untuk menyewa helikopter untuk sampai ke hotel. Mantap kagak tuh? Inilah hotel impian Atun yang ada di buku harapannya. Hotel mewah itu biasanya cuman buat orang-orang kaya. Atun yang lagi banyak duit tanpa ragu langsung memesan kamar kelas 1 yang harga per malamnya sekitar 60 juta. Tentu saja manajer hotel mengira kalau Atun adalah tamu super kaya. Dia pun langsung menyambutnya dengan hangat serta mengatakan kalau semua staf hotel di sini akan melayaninya dengan baik. Asoy bener. Saat Atun mau masuk ke kamarnya, tanpa sengaja Atun melihat Kregen, yang ternyata dia adalah bos besar dari tempat kerja lamanya. Dia terlihat sedang bersama selingkuhannya yang bernama Alicia. Begitu pelayan selesai membawakan barang-barangnya, Atun langsung memberi uang tip yang sangat banyak. Atun saat ini cuma mementingkan kebahagiaannya dan cuma pengen bersenang-senang. Setelahnya Atun langsung pergi ke toko baju dan membeli beberapa baju mahal supaya terlihat anggun saat makan malam. Malam harinya saat Atun datang ke restoran, Atun sangat senang karena Chef Didier ternyata menjadi chef di hotel itu. Karena tidak mau melewatkan masakan Chef Didier, Atun sampai memesan semua menu spesial yang dibuat olehnya. Saat Chef Didier tahu kalau ada seorang tamu yang memesan semua menu buatannya, Chef Didier sangat senang sampai terlihat bersemangat menyiapkan hidangannya. Di meja lain terlihat Kregen yang sedang makan malam bersama dua anggota dewan yang bernama Ding dan juga Dong. Rupanya Kregen berniat untuk mendekati dan menyuap mereka supaya bisnis barunya menjadi lancar dan tanpa hambatan. Nggak di mana-mana, pasti aja ada suap. Aduh. Di sela-sela perbincangan, pandangan mereka seketika tertuju pada Atun. Apalagi si Kregen, dia merasa iri, dengki, hasad, hasut, macam-macam penyakit hati. Kok ia bisa ada tamu yang cuma seorang diri sampai ngebuat semua pelayan melayaninya? Udah gitu Chef Didier sampai menemuinya dan mengajaknya mengobrol. Padahal Kregen sendiri udah nyuruh Chef Didier buat datang ke mejanya. Bisa-bisanya Chef Didier malah mengabaikannya. Kalah kaya kayaknya. Keesokan harinya anggota dewan yang bernama Ding yang kagum ketika melihat Atun pada saat makan malam mendekati dan sengaja mengenalkan diri. Mereka terlihat sangat akrab. Melihat itu sampai-sampai membuat si Kregen iri. Udah gitu saat Kregen mengajak Atun berbicara, Atun seakan gak peduli padanya, yang membuat Kregen merasa sangat kesal. Setelah selesai bersantai di kamarnya, Atun berencana mau mencoba hal yang baru dalam hidupnya, yaitu bermain ski. Akan tetapi saat dirinya sedang dilatih oleh seorang instruktur, ribet banget nih lidah gue blipet. Akan tetapi saat dirinya sedang dilatih oleh seorang instruktur, tanpa sengaja Atun meluncur tak terkendali sampai masuk ke kawasan para ahli dan setelah puas bermain ski, kemudian Atun memanjakan diri ke tempat spa hotel. Atun sangat menikmati pijitan si terapis. Namun kenikmatannya itu seketika terganggu sama suara berisik Alicia yang sedang memarahi salah satu terapis. Merasa kasihan, Atun langsung memarahi balik Alicia supaya Alicia belajar untuk menghargai orang lain. Mengira kalau Atun adalah orang yang berpengaruh, lalu Alicia mendatanginya untuk meminta maaf. Alicia bercerita ke Atun kalau sebenarnya dia terpaksa menjadi selingkuhan Kregen. Karena kalau misalnya nggak mau, dia pasti dipecat dari pekerjaannya. Sedangkan untuk mencari pekerjaan lain pasti bakalan susah. Soalnya dia nggak tamat sekolah. Padahal mah tinggal bikin ijazah palsu. Kayak siapa ya? Atun menasihati Alicia dengan menyuruhnya melanjutkan sekolahnya. Setelah lulus tinggal cari kerjaan yang lebih baik. Soalnya jadi pelakor merupakan tindak tidak terpuji yang dibenci sama istri sahnya, apalagi sama Tuhan, dan gak bakal memperbaiki kehidupan lu. Asoy bener. Malamnya di restoran, Alicia dan Ding sangat berharap jika Atun mau bergabung di meja mereka.
Di saat yang sama, manajer hotel memberitahu kalau Chef Didier sudah menyediakan meja khusus buat Atun, yang membuat Atun balik mengajak mereka. Akhirnya mereka bergabung bersama Atun, serta meninggalkan Kregen seorang diri. Kasian amat nih orang. Karena merasa tersingkirkan, akhirnya Kregen terpaksa bergabung meskipun menahan malu, sekaligus kesal karena perhatian mereka selalu tertuju pada Atun. Mantap nih si Atun. Di tengah makan malam, mereka semua kecuali si Kregen sangat penasaran setelah tahu kalau besok Atun mau melakukan aksi yang ekstrim, yaitu terjun payung. Mendengar itu Kregen sangat kesal karena anggota dewan membatalkan janjinya dan malah milih ikut dengan Atun. Padahal besok rencananya si Kregen mau ngajak Ding dan Dong ke pabriknya. Karena gengsi dan gak mau kalah, akhirnya Kregen memutuskan buat ikut terjun payung bareng mereka. Besoknya Atun dan Kregen bersiap untuk terjun payung dari atas bendungan. Sedangkan Alicia, Ding dan Dong menontonnya dari jauh. Di situ si pemandu mengatakan kalau ada banyak orang tewas saat melakukan aksi ini. Bukannya takut, Atun memilih buat tetap terjun. Sementara Kregen yang ketakutan memilih untuk tidak terjun dengan alasan kalau peralatan terjunnya rusak. Kejadian memalukan itu ternyata sampai ke telinga para karyawan. Kregen digosipin kalau dia sampai kencing di celana. Tapi berbeda dengan Atun. Bagi mereka semua Atun sangat berbeda, karena Atun dianggap sebagai wanita paling menakjubkan yang pernah datang ke hotel ini. Atun gitu loh. Kregen yang merasa sangat dipermalukan berniat balas dendam dengan membayar salah seorang karyawan hotel bernama Susan untuk mencari tahu dari mana asal Atun dan apa sih kerjaannya. Kembali ke Atun, saat dirinya baru aja pulang jalan-jalan, dia diajak oleh semuanya untuk bersenang-senang sambil bermain judi di kasino. Nah, disinilah kejadian di luar Nurul terjadi, karena Atun yang baru kali ini mencoba bermain judi ternyata sangat beruntung, sebab dirinya menang berturut-turut. Bahkan keberuntungannya itu dirasakan juga oleh semuanya, sampai-sampai semuanya memasang angka yang sama dengan Atun. Lagi-lagi, kecuali si Kregen. 17 black. Atun yang awalnya berniat menghabiskan duitnya buat ngelakuin semua hal yang dia sukai, duitnya malah nambah banyak, sebab kemenangan judinya itu mencapai 6 miliar rupiah. Sementara itu Susan yang ditugaskan oleh Kregen untuk mencari petunjuk mengenai Atun terlihat sedang menggeledah seisi kamar Atun. Di sana dirinya menemukan sebuah surat wasiat dari Atun untuk adiknya, yang isinya mengatakan kalau akibat dari penyakitnya, hidupnya nggak bakal lama lagi. Setelah membaca surat itu, Susan malah sedih dan sadar kalau semenjak ada Atun di hotel ini, semua karyawan hotel menjadi menyukainya. Karena Atun adalah orang yang sangat baik dan tidak pantas untuk disakiti. Bahkan saat Atun kembali ke kamarnya, Susan secara langsung meminta maaf padanya, serta mengakui semua perbuatannya. Besoknya Susan yang merasa bersalah mengembalikan uang pemberian Kregen dan berkata kalau dia nggak bakal membantunya lagi. Kregen yang masih penasaran akhirnya mencari informasi sendiri dan akhirnya berhasil mengetahui siapakah Atun yang sebenarnya. Malam harinya saat Chef Didier sibuk di dapur untuk menyiapkan hidangan pesta tahun baru, dengan sengaja Atun mendatanginya untuk membantu. Setelah bercerita tentang kondisi dirinya, Chef Didier yang merasa iba memberi semangat dengan mengajaknya memasak bersama. Hal itu tentu membuat Atun sangat senang, karena Atun yang biasanya cuma ngeliat Chef Didier di televisi, sekarang malah bisa memasak bersamanya. Bukan cuman itu, Chef Didier juga dengan bangga memperkenalkan Atun kepada semua tamu yang membuat semua tamu hotel menghormati Atun. Sebelum menghadiri pesta tahun baru, Atun merenung seorang diri dan berpikir mengapa impiannya ini dapat terwujud di saat dirinya sudah tidak punya waktu lagi. Namun walau begitu, Atun tetap bersyukur karena sekarang udah nggak ada lagi yang perlu disesalinya. Singkat cerita, ketika semuanya sedang berkumpul di restoran hotel, Kregen yang berniat mempermalukan Atun tiba-tiba mengatakan kalau dia tahu siapa Atun sebenarnya. Menurutnya Atun adalah seorang penipu,
dia bukanlah orang berpengaruh ataupun orang kaya. Karena sebenarnya Atun cuma seorang marketing peralatan dapur di salah satu perusahaan miliknya. Cregan mengatakan kalau Atun gak pantas berada di sini karena gajinya cuma 460 juta per tahun. Mendengar itu, Atun sama sekali gak membela dirinya. Dia malah sengaja membuka rahasianya di depan semua orang. Atun mengatakan kalau dia tidak berniat menipu ataupun ingin dihormati oleh siapapun. Karena sebenarnya hidupnya gak bakal lama lagi. Makanya dia sengaja datang ke sini buat menghabiskan semua uangnya dan melakukan apapun yang dia suka. Dia tidak ingin menghabiskan waktu berharganya cuma untuk meratapi nasibnya. Apalagi setelah melakukan hal-hal yang menakjubkan di sini, dia bisa meninggal dunia tanpa menyesal. Setelah mengungkapkan semuanya, Atun kemudian pergi dari sana. Cregan yang awalnya berniat untuk menjatuhkan Atun di depan semua orang, malah menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Sebab Ding dan Dong menjadi sangat kecewa dan marah padanya. Sampai-sampai Alicia juga malah pergi meninggalkannya. Tak lama Alicia datang menemui Atun. Dia mengatakan kalau dirinya udah meninggalkan Cregan dan memutuskan untuk melanjutkan sekolah sesuai saran dari Atun. Saat asik mengobrol, salah seorang pelayan memberitahu kalau Cregan sedang frustasi di balkon hotel sambil mabok parah. Mendengar itu, Atun langsung menghampiri Cregan untuk menceramahinya sambil duduk menemani Cregan. Atun mengatakan Cregan sangat beruntung karena masih memiliki banyak waktu. Maka dari itu berhentilah mengeluh dan coba hidup lebih baik. Nggak semua hal bisa dibeli dengan uang. Cobalah untuk menghormati orang lain jika kau ingin dihormati. Asoy bener. Kalau kali ini bisnisnya gagal, tinggal coba bisnis lain. Gampang kan? Cocok nih Atun jadi motivator. Mendengar ceramah itu, menyadarkan Cregan tentang bagaimana menjalani hidup dengan baik. Di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba terdengar suara Sean memanggil Atun dari kejauhan. Sean nekat datang ke sini setelah mencari tahu tentang Atun dan membaca buku harapannya. Di atas balkon hotel, akhirnya Sean mengutarakan isi hatinya. Kalau selama ini Sean menyukai Atun. Sean gak peduli kalau umur Atun gak bakal lama lagi. Karena sekarang yang diinginkan Sean adalah hidup tanpa penyesalan. Asoy bener. Bersamaan dengan itu, Susan tiba-tiba mendapat fax dari klinik yang pernah meronsen Atun. Klinik itu menyatakan kalau sebenarnya Atun sangat sehat. Hasil ronsen waktu itu rupanya salah, karena ternyata mesinnya lagi rusak. Mendengar itu Atun sangat bahagia karena tetap bisa hidup. Alhamdulillah. Setelah semua yang dilaluinya, Atun sangat bersyukur bisa mewujudkan harapannya, plus mendapatkan pria impiannya. Tamat. Belum. Beberapa bulan kemudian akhirnya Atun dan Sean berhasil membuka restorannya sendiri dengan dibantu oleh chef Didier. Ternyata kisah Atun di Ceko sangat viral di TikTok sampai lewat di FYP saya. Alhasil restorannya kini ramai oleh pengunjung. Sampai-sampai wali kota juga datang ke restorannya. Buku impian Atun itu bukan hanya sekedar buku harapan, tapi kini menjadi buku kenyataan. Tamat. Dari kisah Atun kita dapat pelajaran, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang artinya, jangan nabung mulu, tapi nikmatilah hasil jerih payahmu sebelum datang kematian. Asoy bener. Ya bisa dibilang self reward. Emang kadang kalau niat mau nabung, kadang ada aja keperluannya. Pas dihabisin, malah ada aja duitnya. Serta nikmatilah hidup, karena hidup cuma sekali. Udah capek saya ngomong mulu. Terima kasih udah subscribe, like, komen. Sampai jumpa di video lainnya. Uhuy.